Karena kebanyakan Bu anak-anak muda di zaman sekarang ini, maaf, jangankan di kota, di kampung-kampung aja sekarang Pak, mereka sudah tidak lagi mengikuti sunnah Nabi, sudah tidak lagi mentauladani akhlak baginda Nabi. Mereka lebih cenderung mengikuti arus kebudayaan yang datang dari Barat. Makanannya ngikutin makanannya orang Barat, minumannya ngikutin minumannya orang, sampai pakaiannya apa pakaiannya. Nah malum orang Betawi tulen saya Pak. Saya orang Betawi Pondok Kelapa, dari Ngkong sampai ke Abah sampai ke saya terus orang Betawi. Jadi maklum bahasanya ya Bu ya. Sampai pakaiannya ngikutin pakaiannya orang Barat. Coba lihat orang-orang Barat. Kalau kalian pakai celana lepis sudah cakep-cakep, digolongin sama dia, betul? Dengkul bolong, betis bolong, paha mending ya. Kalau orang sini orangnya putih kali mendingan ya. Nah kalau orang Barat mah orangnya putih bening resik ya Pak ya. Kita gengnya resep, betul Bu? Nah bocah cempaka putih ngikutin pakai celana lepis dibolongin, udah tahu badan hitam burik digaruk ngebul ya. Pakai anting sebelah mending emas hadiah Ciki, lagunya tengik banget. Giliran datang malam Sabtu kayak begini nih Bu, diajak ngajinya susah, diajak sowan ke habaibnya susah, diajak sowan ke para kiainya susah, dia malah nongkrong di pinggir got. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang jawab salamnya semangat, saya doain tahun depan ada yang berangkat naik haji. Pulang dari sini nemu duit 1 miliar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi syarrafal wujud bi Muhammadil Mahmud wastafahu fakana khairu mab'utsin wa khairu mawlud wa atamma makarimal akhlaq. Ashhadu an la ilaha Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim wa karrim wa barik ala hadzal nabiyil karim sayyidina wa habibina wa safi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa junudihi wa ansarihi ila yaumiddin. Rabbi israh li sadri. Kegedean amin bisa. Mana tahu lagi ngapain tuh udah keadaan. Bu, please deh ngajinya fokus pada kesini aja nih. Kan jarang-jarang lihat Ustadz ganteng kayak saya. Gak bahaya kan? Amin. Amin tangannya di mana?
Pokoknya mulutnya amin, tangan baru nyomotin kue. Ya pokoknya kurangin dikit Pak. Bingung siapa sih ini? Rabbi israh li sadri, amin. Wa yassir li amri. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Amma ba'du dia amin juga. Salah lagi loh. Angkat lagi lagi. Hadratil muhtaramin, segenap para alimil ulama, para kiai, para habaib, wabil khususil khusus dumateng ingkang kawula mulyakaken panjenenganipun sampai ke Jawa Timur ya. Romo Bapak Kiai Haji Ibrahim Karim, Mada'anallah biduli hayati. Amin. Yang mulia Al-Mukarram Al-Mukhtaram Habiban Al-Mahbub Al-Habib Muhammad Al-Attas, Mada'anallah biduli hayati. Al-Mukarram Habib Umar Al-Haddad, Al-Habib Syekh Al-Haddad, Al-Habib Alwi Al-Attas, Al-Habib Reza Al-Idrus, Al-Habib Quraish Al-Attas, Al-Habib Quraish ibn Umar Al-Attas, Al-Habib Hasan Al-Haddad. Yang mulia para asatid wal asatidah yang lain. Amin apaan? Gitu, udah amin mulu bocah. Ini namanya makmum songong. Hadirin wal hadirat, calon-calon penghuni surga. Alhamdulillah, saat ini kita bisa dapat mengaji, kita bisa dapat bersilaturahim dengan tenang, dengan santuy. Betul. Kalau kita lihat di berita saudara-saudara kita yang ada di Palestina, Bu, di Gaza, boro-boro dia mau ngadain acara pengajian kayak begini, Pak. Karena hampir setiap menit bahkan detiknya itu ada letusan bom. Betul. Tapi alhamdulillah di Musholah Al-Kautsar ini kita bisa dapat mengadakan acara maulid dengan tenang. Alhamdulillah. Setiap tahun maulid Nabi kita rayakan, kita besarkan. Betul. Dari masjid ke masjid, dari musholah ke musholah, dari majelis taklim ke majelis taklim yang lainnya. Karena memang Nabi kita Muhammad adalah manusia yang amat sangat agung. Nabi kita Muhammad adalah manusia yang amat sangat luar. Bahkan saking agung dan saking luar biasanya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebutan kakinya dulu. Kenapa dari belanja lagi nonton bioskop? Tapi mengapa senyaman nanti merokok ya. Yang penting pada senang ya, namanya kita nih hadir di sini girangin umatnya Nabi Muhammad. Saking hebatnya Nabi kita Muhammad, Pak, sampai-sampai ada salah seorang tokoh dari India namanya Mahatma Gandhi. Kenal sama Mahatma Gandhi? Kenal nggak? Ya. Ini Mahatma Gandhi, Pak, adalah salah seorang tokoh masyhur, namanya terkenal dulu pada masanya. Mahatma Gandhi pernah ngomong kayak begini nih, Bu. Insya Allah orang Cempaka Putih gak usah pakai diartiin, udah pada ngerti artinya. Ini kata Mahatma Gandhi, Hazrat Muhammad is the greatest of our phenomenon on the world. He feared no one but Allah. I said yes when I read it.
enis kamarisian sampanian sampenteren-tereni. Nanti kan ini kata Mahatma Gandhi, Ahmad ini emang manusia. Kata siapa Bu? Kata siapa? Kata Mahatma Gandhi. Muhammad ini emang manusia agung, memang manusia yang amat sangat terkenal di kolong dunia ini. Tapi kata Mahatma Gandhi, walaupun Muhammad itu orang hebat, orang besar, orang yang sangat terkenal, hebat, no one but Allah, akan tetapi Nabi kita Muhammad masih takut kepada Allah. Makanya udah pas banget kalau Rasulullah kita jadikan contoh, betul. Udah pas banget kalau Rasulullah kita jadikan uswah, betul. Kita jadikan suri tauladan di dalam hidup dan kehidupan kita sehari-hari, insya Allah. Dalilnya Bu jelas di Al-Quran. Bu, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Ya Allahnya jelek banget sambil manyun. Ayo kalau emang mau nyebut nama Allah sebut yang semarak, sebut yang semangat. Sambil angkat tangan kanannya digenggam dia begini Pak. Ini pos ketika genggam kumpulin penyakitnya di sini. Entah itu penyakit jantung, liver, kencing manis, gula, darah tinggi, apa lagi? Hah? Masuk pakai diomongin ya, kelihatan dari kalem. Kolesterol, darah tinggi, apa lagi? Asam urat, apa lagi Bu? Itu lagi. Dibilang masuk pakai diomongin, kelihatan dari mukanya. Kumpulin penyakitnya di sini semua. Nanti pas terakhir Pak, ini kita sebut. Ini bapaknya Cikung. Oi Cikung. Jangan boleh. Jangan boleh. Terakhir kita sebut asma Gusti Allah. Niki Pak Bu, genggamannya kita buang. Sambil kita niatkan untuk ngebuang segala penyakit yang ada di dalam jiwa dan raga kita. Mudah-mudahan yang sekarang ini punya penyakit udah berobat kemana aja belum juga sembuh dari penyakitnya, pulang dari acara Maulid Nabi di Musholla Al-Kausar ini penyakitnya sembuh total semuanya. Sekarang ini Pak, kalau Bapak bisa melihat pokoknya kalau ada yang bangun saya bacain aja. Yang udah ikhtiar, udah kemana aja berobat, malam ini kita minta kepada Allah, ya Rabb, dengan kebesaran, keagungan, kemuliaan junjungan kami Nabi besar Maulana Muhammad, yang punya penyakit pulang dari sini penyakitnya sembuh total semua. Sekarang kalau Bapak bisa ngelihat banyak banget puluhan bahkan ribuan malaikatnya Allah yang sekarang ini hadir plus mengaminkan doa ibu dan doa bapak semuanya. Makanya nanti pas ketika sebut nama Allah, angkat tangan kanannya digenggam seperti ini. Pas terakhir kita sebut nama Allah, genggamannya kita buang sambil kita niatin ngebuang penyakit. Nih saya contohin dulu kayak begini nih. Nih kayak begini nih. Nih liatin.
Ini mau kemana itu? Woi, saat ini mau kemana lu? Nih kayak begini nih, lihatin. Yang di belakang kelihatan? Nih kayak begini. Allah. Tuh, niatin ngelempar, ngebuang penyakit. Cuman saya pesan banget, Pak, tuh buangnya jangan kemari. Buang itu bersih gitu. Jangan kemari ya. Buangnya kesino. Kan ibu, bapak ada kesini nih. Bapak buangnya kesino. Oke? Bisa? Caranya kayak tadi. Allah. Ayo, yang mau sehat, yang mau sembuh dari penyakitnya, siap. Kalau udah digenggam jangan dibuka lagi ya Bu ya. Genggam terus penyakitnya. Ayo, siap. Genggam, kumpulin penyakitnya di sini. Udah siap semua? Are you ready? Siap. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Kelihatan penyakitan semua. Nenek-nenek di belakang maksain juga. Yakin apa kagak? Kalau yakin nggak ada keraguan-keraguan. Kan kalau kita ngaji di kitab usul fikih begini Pak. Al yaqinu la yuzalu bisak. Betul? Betul apa? Kalau kita benar-benar yakin nggak ada sak. Ma makna sak? What the meaning sak? Nggak ada rasa keraguan-keraguan. Barusan niat melempar ngebuang penyakit. Yang punya penyakit yang sekarang ini hadir, penyakitnya pulang dari sini sembuh total semua. Telah nampak pada diri baginda Rasul apa yang nampak, yaitu uswatun hasanah, suri tauladan yang bagus, suri tauladan yang bagus dan sangat baik. Kalau ada yang ngomong, Pak, saya ini pedagang, Pak, Rasulullah juga pedagang, betul? Pak, saya ini anak muda, Pak, Rasulullah juga pernah muda. Pak, saya ini kepala rumah tangga, Pak, Rasulullah punya anak, punya ini. Pak, saya ini polisi, Pak, saya TNI, Pak, Rasulullah pemimpin perang di medan perang, betul? Dari segi aspek manapun baginda Rasulullah Nabi kita Muhammad bisa kita jadikan contoh. Nih yang jadi kepala rumah tangga bapak-bapak, Pak, ya nyauter begitu banget korban Israel, Pak, ya begitu mandor lagi main. Emang kalau ngaji mau di Pondok Kelapa udah di Cempaka Putih res sama emak-emak nih Pak. Kalau emak-emak ibu-ibu digeroin sekali nanti geroin. Ya orang Betawi orang mana banyak di sini. Dipanggil sekali nih Pak, ibu-ibu nyautnya kompak dia mana? Coba kita buktiin ya, Bu. Mana kita? Makanya caleg pada ngedeketin ibu-ibu lah, kompak-kompak. Ada yang kudungannya kuning, ada kudungannya merah, hijau mana tuh hijau? Tapi Bu boleh beda pilihan asalkan jangan pada berantem. Ya begitu aja deh ya. Berceramah aja jangan pakai ngomongin politik. Kembali ke lab. Coba kita panggil sekali lagi bapak-bapak ya. Pak. Maksain banget. Kelihatan tukang mancing. Yang jadi bapak-bapak, jadi kepala rumah tangga
Begitu amat sangat mulia, luhur, tinggi akhlak, budi pekertinya Nabi. Beliau jangankan manggil orang lain, Pak. 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 Jadi kesel, mana ceramah belum makan. Bikin kesel aja. Contoh akhlak Nabi. Beliau manggil istrinya aja, Pak, sopan banget, indah banget, romantis. Ya Humairati. Kita pakai di Allah. Emang baca Quran. Pak, Nabi panggil istrinya, wahai istriku yang pipinya agak kemerah-merahan. Ibu-ibu pernah dipanggil sama suaminya kayak begitu, pernah? Kagak. Tapi saya lihat ini pipinya pada merah semua. Kebanyakan pakai blosonnya. Tapi saya lihat orang yang belakang, nah alisnya udah pada mulai miring dikit. Ada yang hilang atuh, alisnya hilang atuh. Orang kegerahan kan nih Pak, main begini aja dia. Alisnya hilang atuh. Bisa ngeliat jin dia. Saya mah ceramahnya kayak begini aja deh ya Pak ya. Ada nyengirnya, ada ketawanya, boleh kan ya? Emang boleh. Yang penting materi ceramah harus tetap masuk ya. Kan kalau ibu bapak dengerin ceramah ada nyengir, ada ketawanya kayak begini, pada lupa mau utang jadinya ya. Saya juga jadi dapat double pahalanya Pak buat saya. Ya hitung-hitung hibur orang-orang stres nih yang datang. Halus. Kembali ke sampai mana tadi ceramahnya? Nabi akhlaknya begitu amat sangat ini Rasulullah Pak, yang mempunyai akhlak mantap, menjadi uswah luar biasa buat kita semua. Bukan cuma pandai mengajarkan doang, betul. Kadang-kadang ngomong seenak dewe, sedangkan dirinya tidak memikirkan akhlaknya. Tapi Rasul tidak seperti itu Pak. Nabi mengajarkan juga, dan dirinya pun mengamalkan apa yang dia ajarkan. Bukan cuma pandai mengajarkan doang, betul. Kadang-kadang ada yang ngaku mengikuti sunnah Nabi, bahkan keturunan Nabi akhlaknya tidak mencontoh akhlak Nabi. Banyak yang seperti itu, banyak. Tapi Rasulullah menjadi uswah, menjadi suri tauladan bagi kita semua umat. Makanya dari segi aspek manapun baginda Rasulullah bisa kita jadikan contoh. Jadi kita ngaji dulu ini ya Bu ya. Bu, hello. Kita ngaos. Kita ngaji. Saking tingginya Pak akhlak baginda Nabi. Pak, saking mulia akhlak baginda Nabi, sampai-sampai Nabi kita Muhammad dapat pujian langsung Pak dari Allah. Apa pujian Allah teruntuk baginda Nabi? Ayo kita buka lagi Al-Qur'annya. Nih kata Allah di dalam Al-Qur'an, wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Sungguh begitu amat sangat mulia, luhur tinggi akhlak budi pekertimu ya Muhammad. Redaksi artinya kayak begini Pak, langsung ya Muhammad. Nabi dipuji langsung oleh Allah, tapi Nabi gak salting. Beda kayak kita manusia, kadang-kadang kita dipuji aja sama manusia, saltingnya udah kan main, betul. Contoh nih ibu-ibu nih Pak, coba dah puji dia nih. Nih ibu-ibu, ibu-ibu, ibu-ibu.
Udah tahu aja ini. Ini RT kali ya. Kadang-kadang ibu-ibu dipuji aja sama suaminya, kata suaminya begini, aduh mama udah punya anak 3, punya anak 4, punya anak 5, masih cantik aja, masih bohai aja, masih demplon aja. Langsung ini dia masuk ke kamar, di depan kaca ngomong, bener gue masih cantik aja. Begini tapi Nabi Pak yang muji Allah, beliau bahkan ibadahnya semakin rajin, ibadahnya semakin giat. Betul. Kalau kita udah ngomongin ibadahnya Nabi, beliau Pak kalau udah ibadah kakinya nih sampai bengkak karena kelamaan. Di sini mungkin banyak yang kakinya bengkak. Ini bukan kakinya doang bengkak sampai jadi. Sorry. Tapi beliau mah bukannya gendut, bukannya gembrot. Apa? Gemoy. Yang penting sehat ya bang ya. Alhamdulillah. Nabi kalau udah ibadah kakinya sampai bengkak karena kelamaan. Nabi kakinya bengkak karena kelamaan ibadah. Nabi kakinya bengkak karena kelamaan seliput ini ya. Iya. Ikutan aja. Contoh akhlak baginda tadi itu kita alhamdulillah kumpul bareng-bareng bersama dzurriyyatul Nabi. Amin. Alhamdulillah kita baca maulid Nabi dengan khusyuk. Betul. Seharusnya baca Quran, ada yang baca Quran kalamullah harus lebih khusyuk. Dari situ aja dapat tangannya. Alhamdulillah. Contoh akhlak baginda kalau udah yang jadi kepala rumah tangga, Bu, mencontoh akhlak baginda Nabi, mentauladani akhlak baginda Nabi, baik dari segi ucapan, tingkah laku, perilaku, perbuatan dan lain sebagainya. Yang jadi istri nih ibu-ibu, Bu, contoh juga akhlak baca sejarah bagaimana akhlak mulia istri-istrinya Nabi. Kalau istrinya Nabi dandan bersoleh berhias, badan dipakein minyak wangi hanya untuk suami. Betul ya Pak? Nggih kenapa buatan? Wonten wong Jawa ya gini. Kata ya. Ini kadang-kadang model ibu-ibu zaman now Pak, beda Pak dia dari sekarang nih Pak. Kadang-kadang rapi, wangi, badan dipakein minyak wangi bukannya buat suami. Pas mau pergi kondangan mari sando, ngaku. Gila pergi kondangan aja Pak pakai bedaknya nggak cukup 1 Pak. Hampir semua pabrik bedak ditempelin di pipinya. Mulai dari bedak dingin Sari Ayu Ultima 2, bedak Revlon, bedak Mambo, bedak Mars, bedak Maya, bedak Pipa, B29, Rinso, Awan, sabun colek, Beklin, semua ditempelin di pipi. Pas giliran tidur sama laki bau curut ya, karena pakai daster somplak yang itu ditindih pakai peniti. Lakinya malu ketusuk peniti, emang dasar bikin sambal geledek. Awal aja pikirin. Ceramahnya begini aja ya kayak. Yang penting materi ceramah harus tetap contoh akhlak baginda Nabi. Terus yang anak-anak muda ada di sini, anak-anak mudanya ada. Ayo kalau ada anak-anak mudanya, mana saya mau mendengar suara anak mudanya. Wahai brother, keluarkan suara anak muda. Ini masih cerek. Nyaut juga lagi. Ini receh pakai nyaut juga. Bentar ada bagian ya.
Nih kalau yang ngajinya fokus nggak bercanda, nih kayak dia nih pakai baju hitam. Nih, pakai peci hitam. Pakai peci hitam. Siapa namanya dek? Elsa. Insya Allah karena ngajinya khusyuk nggak bercanda, Insya Allah buktinya saya doain jadi Presiden Republik Indonesia. Kalau yang ini nih pakai peci hitam ada Nahdlatul Ulamanya, pakai baju dai cilik. Siapa namanya deh? Bagul. Bagul namanya. Insya Allah nih dia nih gedenya jadi Gubernur DKI Jakarta. Kalau yang bercanda, yang main HP aja, yang main HP, ntar gedenya jadi penggali kuburan. Makanya jangan bercanda, ngajinya madep ke depan. Bentar Pak ngomong dulu ini. Saya ini dari tadi, cocokin aja. Ceramah saingan gua cara kalah saya. Ayo anak-anak muda yang ada di Cempaka Putih ini, bro, kalau kita ingin mencontoh, meniru, mentauladani seseorang, yang pertama harus kita contoh Rasulullah, Nabi kita Muhammad. Jangan ikut-ikutan teman-teman kita di luar sana, bro. Kalau emang mereka yang sudah terpengaruh oleh arus westernisasi, yaitu kebudayaan yang datang dari barat, anak-anak muda di Cempaka Putih jangan mudah terpengaruh. Oke? Siap? Karena kebanyakan bu anak-anak muda di zaman sekarang ini, maaf, jangankan di kota, di kampung-kampung aja sekarang pak, mereka sudah tidak lagi mengikuti sunnah Nabi, sudah tidak lagi mentauladani akhlak baginda Nabi. Mereka lebih cenderung mengikuti arus kebudayaan yang datang dari barat. Makanannya ngikutin makanannya orang barat, minumannya ngikutin minumannya orang, sampai pakaiannya apa pakaiannya. Gak malu orang Betawi tulen saya pak. Saya orang Betawi Pondok Lapa, dari Ngkong sampai ke Abra, sampai ke saya, terus orang Betawi. Jadi maklum bahasanya ya bu ya. Sampai pakaiannya ngikutin pakaiannya orang barat. Coba lihat orang-orang barat, kalau pakai pakaian, pakai celana lepis sudah cakep-cakep, dibolongin sama dia, betul? Dengkul bolong, betis bolong, paha mending ya. Kalau orang sini orang putih kali mendingan ya. Nah, kalau orang barat mah orangnya putih bening resik ya pak ya. Kita gengnya resep, betul bu? Nah bocah Cempaka Putih ngikutin pakai celana lepis dibolongin, udah tahu badan hitam muri digaruk ngebul ya. Pakai anting sebelah mending emas hadiah ciki, lagunya tanggi banget. Giliran datang malam Sabtu kayak begini nih bu, diajak ngajinya susah, diajak sowan ke habaibnya susah, diajak sowan ke para kiainya susah, dia malah nongkrong di pinggir got. Kadang-kadang maaf pak, bukan cuma sekadar nongkrong doang, ada yang sambil nyekek botol, ngedrink, ngefly, ngeboat, tripping, giting. Ada yang terbius dengan heroin, morfin, TKW, brandy, whisky, sampanye, bulonya, martini, vodka, AO, sabu-sabu, putau, cipas, cipas regal, wine red, ciu, raja wali, mix, cap orang tua, rokoknya sinte, Jack Daniel, Jack Label, Captain Morgan, kawa-kawa, aman lagi. Topi miring, topi ngecek ditenggak juga. Akhirnya tuh bocah jalan di aspal udah pelantar, kelintir, matanya udah pada merah, mau percis ikan bandeng telat. Ditanya ke teman,
mau kemana lu? Nah, ini sekarang anak-anak muda kebanyakan begitu, Pak. Iya, Bu, iya, Bu. Bukannya sowan ke Habib, ngaji ke para ulama, ke para habaib. Malam Sabtu, malam Minggu datang dia malah ngelancong ke rumah doi. Naik motor Mio Sporty. Udah direstorasi sampai 32 juta. Datang ke rumah doi. Nyampe, ketok pintu dia. Assalamualaikum. Ngaji. Coba kalau dia ngaji sama Habib saya Al-Haddad, cakep salamnya, Pak. Akhlaknya juga cakep, betul. Assalamualaikum. Tuh kalau bocah ngaji. Ini bocah kagak ngaji, mikum. Ceweknya keluar, jawabnya singkat banget, lam. Apaan artinya mikum sama lam, Pak? Akhirnya tuh doi keluar, umurnya 23 tahun, Bu. Tapi sayang pakai baju adiknya, umur 2 tahun setengah. Akhirnya itu baju ke atas enggak, ke bawah enggak. Udel kelihatan kemana-mana. Kalau gelabetannya gede banget, gelabetannya. Kalau jalan pakai tank top doang itu gelabet. Kalau dia mau kagak ngaji. Nah itu kalau lihat yang model kayak begitu, Pak, maaf, jangankan saya, Bu, yang masih muda, nih beliau nih, ya pengajian. Ini beliau kalau melihat yang model kayak begitu, beliau juga pasti ngomong dalam hatinya. Apa kata beliau? Iman gua sih kuat, tapi ingin deg-degan saya. Udah ya, sampai di sini aja ya, ceramahnya ya. Mau ada gambusnya ntar, bagi-bagi waktu, udah ya. Hah? Lagi-lagi lu kagak nyumbang, berisik lagi lu. Berisik banget recehan. Contoh akhlak baginda yang jadi pertanyaan begini loh, Pak. Apakah anak-anak muda yang semacam itu atau seperti itu yang menjadi harapan bangsa dan agama? Jawabnya pasti tidak. Kalau generasi muda kita, mereka sudah lebih cenderung mengikuti arus westernisasi, arus kebudayaan yang datang dari barat. Apalah artinya Islam di Indonesia kita, di Cempaka Putih ini 10, 15, 20 tahun yang akan datang, saya kira Islam udah tinggal namanya saja. Jangankan pakai 10, 15 tahun, Pak. Lah sekarang aja udah terbukti, Bu. Masjid musola kita dibangun sampai miliaran, sampai ratusan juta. Isinya aki-aki mulu. Iya, Pak, iya. Ibu jawab yang jujur, di masjid-masjid, di musola nih di Jakarta ini isinya kebanyakan aki-aki apa anak mudanya? Jujur, aki-aki yang mukul beduk, aki-aki yang azan, yang komat, yang jadi imam, yang jadi makmum, gulung karpet musola, tutup pintu musola, yang mati, dia yang ngomong. Masih ada gininya nih, sama banget, aneh-aneh, kagak ada kelonengan lagi. Kan biasa rumah itu ya, Bu, ya. Kembali ke nih, saya pengen ngomong kayak begini dong nih, Pak. Nih, intinya nih, Bu, intinya nih, Bu, intinya. Ayo brother and sister, anak-anak
jadi marah baru-baru. Bercanda ya Pak ya. Kita mah yang asik-asik aja, oke? Yang penting tidak keluar dari jalur syariat Islam. Alhamdulillah. Ayo anak-anak muda nih masuk ke musola Al-Kausar. Kadang-kadang kalau kita dengerin yang ngajar aki-aki kasihan kita ya Bu ya. Setengah 4 aki-aki masuk musola ngidupin mic nih. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Kata bininya, nenek-nenek ngomong aja di rumahnya, ya mati dan aki-aki mati dan mati. Harusnya ada anak muda di kampung sini. Kampung apa namanya ini? Cempaka Warna. Harus ada anak muda di Cempaka Warna. Bro, masuk masjid, masuk musola. Masuk musola. Bayangin nanti. Azan yang anak muda ngomong sama yang tua, Kong Haji mohon maaf, Kong Haji yang jadi imam bagian ayah yang azan. Oh cakep gak kalau begitu lah. Cakep nih anak muda azan subuh masuk ke musola Al-Kausar. Nungguin ya. Nungguin. Anak muda azan subuh. As-salatu khairun minan naum. Ibu-ibu yang punya anak perawat langsung lari ke depan rumah. Tarik calon mantu. Cakep gak kalau begitu urusanmu? Cakep, alhamdulillah. Ayo anak-anak muda, kita harus bangkit. Deketin ulama, deketin kiai, deketin ustaz, deketin para habaib yang soleh Pak. Deketin habaib yang alim, yang benar mengikuti sunnah baginda Rasulullah Nabi kita Muhammad. Begitupun kita deketin kiai, cari kiai yang alim, yang soleh, yang benar-benar mengikuti sunnah Nabi kita Muhammad, yang sangat keilmuannya Bu sampai kepada Nabi Muhammad. Jangan dia berani banget ngaku dekat kepada Nabi Muhammad. Oh, saya kan cinta banget kepada Nabi Muhammad. Sedangkan amaliyahnya, amalan-amalannya jauh daripada mengikuti sunnah-sunnah Nabi Muhammad. Na'udzubillah summa na'udzubillah ini. Harus pandai-pandai mencari guru yang sangat keilmuannya sampai kepada Nabi Muhammad. Kita belajar ngaji Pak, belajar ngaji misalkan Iqra, titipin anaknya tuh yang gurunya sangat keilmuannya sampai kepada Nabi Muhammad. Karena di zaman sekarang ini kalau kita nggak pandai-pandai, tidak berhati-hati, maaf salah memilih guru, bukannya manfaat buat kita, malah dia dimanfaatin oleh gurunya. Betul? Betul? Ya harus pinter-pinter Bu, yang benar mengikuti jejak langkah Nabi Muhammad. Jangan kita pandai dibohongi, jangan pandai kita dipengaruhi. Nih di sini ini banyak ulama, ada Ki Ibrahim yang sangat keilmuannya sampai kepada Nabi Muhammad. MC kita suami beliau saja hari ini ada Ustaz Ansori tuh. Ustaz lupa nama lagi yang lupa. Siapa? Ustaz Asroi yang sangat keilmuannya sampai kepada Nabi Muhammad. Belajar kepada guru-guru kita yang sangat keilmuannya sampai kepada Nabi Muhammad.
sekarang ini Pak banyak banget aliran-aliran baru, betul? Yang belum ada aliran listrik baru ini. Yang sekali pegang kasar terus modal mati lo sekalian. Dapat sekarang Pak, iya. Kadang-kadang asal ada aliran baru ada aja ngikutin lagi. Ada di jamaahnya, ada aja umatnya. Kita harus pinter-pinter, harus pandai-pandai memilih guru. Bisa memuliakan guru, bisa menghormati guru. Insya Allah ilmu yang kita dapat akan menjadi ilmu yang berkah nafi dari dunia sampai akhirat. Amin ya Rabbal. Contoh akhlak Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu poin yang kedua, kita mau kemana ini? Mau kencing kali ya? Mau kencing ya? Kalau mau kencing kita doain, mudah-mudahan kencingnya berjalan dengan lancar. Ada lagi yang mau kencing Pak? Ada? Ibu ada yang mau kencing? Kalau banyak yang mau kencing, bagaimana nih acara? Kita stop dulu sebentar, kita kencing dulu berjamaah. Enak lagi ngomong ditinggalin. Balik lagi ya Pak ya. Pak Abdul yang ngaji pulang setelah doa. Ini kalau kita ngaji kayak begini Bu, tanpa kita sadari sekarang ini dosa kita Pak lagi Allah angkat, lagi Allah buang semua. Maaf bukannya ngajarin, maaf bukannya ngajarin, cuman ngingetin. Sayang cinta banget sama saya tuh, akhlaknya sopan santunnya luar biasa. Nah, tadi pas saya sampai aja emang siapa yang ngawal? Itu dia tuh. Katanya duduk di sini, katanya duduk di sini. Katanya begitu. Ada minum air hangat atau minum air biasa? Begitu. Saya ketemu orang salaman, alhamdulillah. Pakai cipokan gitu di sini. Wah itu gondrong cowok itu. Ini sekarang ini Pak, tanpa kita sadari dosa kita Bu lagi Allah angkat, lagi Allah buang semua. Amin. Sekarang ini dosa kita Pak lagi dibuang ke langit, langit nolak, enggak mau. Lagi dibuang ke laut, sekarang ini Bu dosa kita nih, laut ke nolak, enggak mau. Dibuang ke gunung, gunung pun nolak, enggak mau. Dibuang ke pusaran bumi, bumi pun nolak, enggak mau. Terus dibuangnya kemana dosa kita? Dibuangnya kepada orang pas waktu ngaji, terus pulang duluan. Nah balik lagi nanti. Alhamdulillah balik lagi. Nah, udah ya. Bagi-bagi waktu. Lagi gambusnya ntar habis ini ya. Bagi-bagi Alhamdulillah. Nah, poin yang berikutnya, dengan kita mengadakan acara Maulid Nabi pada malam hari ini, perlu kita ketahui Bu Pak, beliau itu baik orangnya Bu.
Bisa mau dikirim sama pacarnya. Kasih dulu. Selalu sehat orang kayak begini tuh doanya itu ikhlas bu. Saya tahu orang-orang kayak beliau itu doanya ikhlas, tembus langsung kepada Allah. Bro, siapa namanya bang? Tio. Doain ya, doain biar jadi anak soleh, biar enteng jodoh. Poin yang berikutnya, yang bagian pukul-pukul dong. Ini perlu kita ketahui bahwasanya beliau Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau itu amat sangat sayang dan cinta sama kita umat. Sekalipun kita pendosa besar, nih saya keluarkan dalilnya yang betul ya. Syafaati di ummati yaumil qiyamah min ahlil kabair. Tuh, begitu runtunannya betul. Kadang-kadang nyebutin hadis dia salah ngotot. Ini baginda Nabi. Syafaatku nanti di yaumil qiyamah akan aku berikan kepada umatku, yang mana umatku ini adalah pendosa-pendosa besar. Bu, kalau ada di depan saya ngeluarin hadis, ngeluarin dalil, begitu salah lagi. Kayak begini benar ini. Syafaatnya baginda Nabi akan diberikan nanti di yaumil qiyamah untuk para pendosa-pendosa besar. Setiap kita umatnya yang hadir pada saat ini pasti punya dosa, pasti punya salah. Betul? Ada di sini yang nggak punya salah, ada? Ada yang nggak ada dosanya, ada di sini, ada? Pasti setiap kita punya salah, punya dosa. Betul? Jangan merasa diri kita ini paling baik daripada orang lain, sedangkan kita adalah pendosa besar. Saling menasihati, saling memaafkan. Kalaupun pengen menasihati, contoh nasihatnya Rasulullah Nabi kita Muhammad. Sama kok makin lapar begini nih bu. Tapi tenang, udah siap sama panitia ya. Tapi kayaknya saya mau langsung izin pamit. Abah, ini beliau ini habaib dari Ternate. Abah saya, orang tua saya. Mudah-mudahan Abah Zakaria selalu sehat panjang umur. Allah kabulkan hajat dan cita-citanya. Saya demen cara dakwah beliau, merangkul bukan memukul, menasihati bukan memprovokasi. Betul? Abah Zakaria asli dari Ternate. Abah, saya ntar nitip ya kalau pulang ke Ternate, titip batu bacan ama perawan Ternate. Beliau itu Nabi kita Muhammad sayang dan cinta banget kepada kita umatnya. Saking sayang dan cinta baginda Nabi kepada kita umatnya, sampai-sampai kita semua nih umatnya baginda Nabi dapat jaminan dari Rasulullah bahwa kita semua akan bakal masuk ke dalam surga. Nih dalilnya kayak begini, dikeluarin lagi dalil biar pantas dipakai ustaz ini.
Bukan boleh ngapalin, boleh mondok ini Pak. Ya benar-benar ini Pak. Kullu ummati yadkhuluna al-jannah. Betul? Setiap umatku atau seluruh umatku, dalilnya kullu ummati yadkhuluna, akan bakalan masuk. Kemana masuknya? Al-jannata, yaitu masuk ke dalam surga. Illa man aba, kecuali yang menolaknya, atau kecuali yang tidak mau. Diajak ngaji dia diajak sholat dia diajak berbuat kebaikan dia itu termasuk daripada golongan yang dikatakan Nabi illa man aba. Mudah-mudahan kita tidak termasuk daripada golongan itu, amin ya Rabbal. Semoga dengan kita memperingati Maulid Nabi Muhammad, semakin kita timbulkan rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad dan kepada zuriat Nabi Muhammad, amin ya Rabbal. Bersyukur alhamdulillah masyarakat di sini cinta dan sayang kepada para habaib, para kiai, karena beliau-beliau itu adalah pewarisnya para anbiya. Alhamdulillah. Dengan kita memandang wajah daripada alimil ulama kita, sama dengan kita memandang wajah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi sayang dan cinta banget kepada kita umatnya. Lalu bagaimana cara kita umatnya baginda Nabi membalas sekaligus mengekspresikan bahwa kita pun semua umat baginda Rasulullah juga sayang dan cinta banget kepada kita? Banyak caranya Bu. Salah satunya dengan kita selalu menjalankan sunnah-sunnahnya Nabi, dan kita ekspresikan diri kita dengan selalu membasahkan lidah dan bibir kita dengan selalu mengucap dan membaca sholawat kepada Nabi. Kalau saya ajak baca sholawat mau? Ayo Pak, mau sholawatan apa Pak? Apa? Busro, tibil qulub, rohatil, busro lana. Apa sholawat? Ini aja, tibil qulub, bisa? Semuanya tapi bersolawat, siap? Ayo mari bersama-sama kita bersolawat. Ini solawat bukan buat saya, bukan buat panitia, tapi buat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin bil qulubi wa dawaiha wa afiyatin wa nuril
yang hanya mengaku sebagai umatnya baginda Nabi, semoga kelak kita pun diaku sebagai umatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal. Ceramahnya udah, sholawatan barengnya udah, ada satu lagi yang belum. Apaan Bu? Saya pengen ngajak kita semua untuk bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan, menyanyikan lagu Indonesia Raya bersama-sama. Mau? Sebelumnya mohon izin para kesepuhan, Abah, izin para habaib, para kiai, para ulama, saya pengen ngajak kita semua untuk bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya sambil berdiri. Ya apa dulu kecuali setruk kalau PKI. Siap semuanya? Siap semua menyanyikan lagu Indonesia Raya? Allahumma salli ala Muhammad. Yang anak tidur nggak apa-apa, duduk. Siap? Hiduplah Indonesia Raya, Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sana aku berdiri jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Allahumma sholli ala Muhammad. Hanya sekarang digerakin kayak begini, kita nyanyikan lagu Ya Lal Watan. Ya Lal Watan, Ya Lal Watan, Ya Lal Watan. Hubbul watan minal iman, wa la takun minal iman. Inhadu Ya Lal Watan. Semangat. Ya Lal Watan, Ya Lal Watan, Ya Lal Watan. Hubbul watan minal iman, wa la takun minal iman. Inhadu Ya Lal Watan. Indonesia biladi anta unwanul fakhara, kullu man yatika yawma qamihat yalqa imama. Kullu man yatika yawma qamihat yalqa imama. Merdeka! Merdeka! Takbir! Sallu ala Nabi. Jamaah diharap duduk kembali. Ini acara Maulid Nabi bisa terselenggara setertib dan semeriah ini daripada
bantuan daripada perjuangan teman-teman panitia kita. Mari bersama-sama kita kasih aplaus, tepuk tangan buat panitia kita. Semuanya tenang, tentram, tidak ada geli. Dan juga tadi Bapak Bimas Pol hadir, Bapak Babinsa. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Mudah-mudahan semakin sukses karirnya. Allah kabulkan hajat dan cita-citanya. Kalau ada kata yang benar, itu datang dari Allah. Kalau ada kata yang salah, itu datang dari Al-Fakir yang bodoh ini, yang doif, yang banyak salah dan dosanya ini. Mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.